Oke lur, keretanya udah dateng nih ya. Kita lihat keretanya, tapi lumayan panjang, tapi nggak panjang banget lur. Kita harus berdiri lur, soalnya rame banget tuh. Terus nggak boleh berisik juga kan. Nah kalau di sini banyak cewek-cewek lur. Kalau itu kan yang kalian mau nyari cewek di Jepang. はいはい。でも払ってもいいよ。いやいや、オッケー、大丈夫。大丈夫ですか？あすみませんですね。残念ながらデータしか残せない。Hai. Terima kasih lah HP ini udah menemani Nyong Watashi. Pertama kali Nyong Watashi YouTube-nya viral itu ya karena HP ini. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi hari ini lur Nyong Watashi mau pergi ke kota ya, karena HP Nyong Watashi itu lagi di servis ya. Jadi HP Nyong Watashi itu yang iPhone yang biasa buat ngedit sekarang itu lagi rusak lur. Ini Nyong Watashi ya ngerekamnya pakai kamera, terus lokasi servisnya itu ada di dekat kota yang paling gede di Fukuoka ya. Nah Nyong Watashi mau ke sana. Sebelum ke sana ini Nyong Watashi naik sepeda nih, naik sepedanya itu menuju stasiunnya lur. Jadi kita OTW stasiun dulu, nanti naik kereta ke sananya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ini udah memasuki kotanya lur, cuman ini kota yang masih belum gede-gede banget ya. Cuman Nyong Watashi mau menujunya ke stasiunnya lur. Kita goes dulu ya. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan kalian semoga selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, kita goes kembali lur. Tapi sebelumnya mohon maaf ya lur, kalau misal suara Nyong Watashi mungkin nggak terdengar jelas, soalnya banyak mobil ya di sini. Tapi ini udah pakai mic kok lur. Nah, kita nyebrang lampu merah dulu nih. Ini 2 meter doang pakai lampu merah lur. Jadi Nyong Watashi sambil curhat ya lur. Sebenarnya bulan-bulan ini tuh ya lumayan sedih lah lur buat Nyong Watashi ya, karena HP Nyong Watashi ya kemarin rusak kan. Terus ini baru mau diambil, tapi kayaknya juga ada email kemarin katanya HP-nya nggak bisa diperbaiki gitu kan. Terus mau nggak mau ya Nyong Watashi mungkin harus beli HP kembali ya. Soalnya penting, menurut Nyong Watashi penting buat ngedit gitu. Kalau HP kan penting banget ya lur, buat komunikasi sama orang tua juga kan. Terus 2 hari lur, 2 hari setelah HP Nyong Watashi rusak, itu Nyong Watashi disuruh buat bayar 16 juta lur. Itu dadakan banget ya, disuruh bayar 16 juta karena apa? Karena katanya dulu pas tahun pertama Nyong Watashi itu nggak transfer ke orang tua, ke rekening orang tua itu sekitar minimal 38 juta ya pas tahun pertama. Jadi pas tahun pertama itu Nyong Watashi paling sering transfernya itu ke rekening sendiri ya lur. Gara-gara itu Nyong Watashi disuruh bayar 16 juta. Jadi kita di sini tuh yang magang ya di Jepang itu minimal harus transfer 38 juta ke rekening keluarga lur. Supaya apa? Supaya biaya pajaknya itu murah. Terus supaya kita di sini juga bisa sering dapat bantuan lur. Terus gara-gara masalah itu Nyong Watashi ya harus bayar 16 juta lur. Nyong Watashi diberitahu suruh bayarnya itu di bulan terakhir, dimana Nyong Watashi harus bayar lur. Jadi bulan terakhir banget tuh, udah 3 tahun kan. Terus di bulan terakhir, di bulan 10 suruh bayar. Waduh, gimana lur? Lagi diem-diem kan, lagi kerja serius-serius, tiba-tiba didatengin bos lur suruh bayar 16 juta. Aduh, bukan 16 juta, 16 mang lur. 16 mang itu kalau di Indonesia dirupiahin ya, itu bisa sekitar ya 17 juta lah. Banyak banget lur. Udah mah HP-nya rusak, Nyong Watashi harus beli ya, terus harus bayar 16 juta itu ya. Jadi sesuatu yang lumayan bikin sedih sih lur, soalnya kaget kan. Nyong Watashi juga percaya lur kalau ini tentang uang ya, 1 atau 2 tahun lagi Nyong Watashi percaya lur
Aloh pasti ngembaliin beribu-ribu kali lipat lur, karena ya ini tiba-tiba banget kan lur, terus yang harusnya Watashi bayar juga banyak ya. Ya sekalian buat pelajaran buat teman-teman yang lagi di Jepang nih, kalau misalkan kalian apa ya, tahun pertama itu atau kalian baru di Jepang ya, tahun pertama itu kalian harus transfer minimal 38 juta itu ke rekening keluarga. Jadi rekening orang-orang yang ada di kakak kita lur, di kartu keluarga kita ya, kayak gitu lur. Buat sharing juga kan, siapa tahu keluarga atau saudara kita ada yang baru berangkat magang ke Jepang ya. Jadi sebelum berangkat itu kalian persiapkan dulu nih m-banking kalian ya, m-banking kalau bisa m-banking orang tua ya, buat dipegang di kita kak. Kalau misal orang tua kita itu ya kudet ya lur, maksudnya gaptek lah, gagap teknologi kan. Kalau misal nggak bisa mengakses m-banking sendiri gitu, jadi bisa kita pegang nanti. Jadi uang gajian kita langsung ditransfer aja nih ke rekening orang tua, nanti dari rekening orang tua baru dipindahin separohnya ke rekening kita, kayak gitu lur. Salah satu penyebabnya juga pas pertama kali Nyong Watashi ke sini itu dikasih tahu harus bayar 38 jutanya itu di bulan-bulan terakhir juga lur. Jadi Nyong Watashi kan ya, orang tuanya Nyong Watashi belum bikin m-banking kan, terus orang tuanya Nyong Watashi juga nggak terlalu ngerti tentang m-banking kayak gituan lur. Transfer di bank aja kalau ibu Nyong Watashi ya maklum ya lur, udah sepuh, jadi agak gaptek gitulah. Terus mau nggak mau harus ini kan, harus bayar orang kan buat nganterin gitu. Kalau sekarang bapaknya Nyong Watashi ya udah bisa lur. Dulu kayak gitulah lur, gara-garanya ada masalah di luar teknis ya. Mau gimana lagi, Nyong Watashi jadi harus bayar 16 mang lur, atau sekitar 17 juta ya. Tapi nggak apa-apa lah lur, itu kan kalau misal harus bayar terus jadi lebih baik di sini kan ya, oke-oke aja lur. Kita bentar lagi sampai stasiunnya ya. Bentar lagi kita sampai stasiun. Ini lewat mana ya lur? Lupa aku lur. Mana ini? Bener deh, kayaknya lewat sini deh. Ini kalau tinggalnya di sini enak banget lur, deket stasiun ya. Ada tamannya tuh. Oke, kita udah mau sampai lur. Kalau ini stasiunnya lumayan gede ya, walaupun nggak gede-gede banget. Kereta besarnya itu di sini ada lur. Jadi 3 kali 1 jam ya. Kalau di sini keretanya udah lumayan. Terus kita pergi ke tempat parkirnya lur. Mana nih? Oh, sini. Tapi ini hari Minggu loh lur. Biasanya ramai banget ya kalau hari Minggu. Kita parkir sepeda dulu. Ini dia tempatnya nih, banyak nih sepedanya nih. Ini walaupun banyak kayak gini ya lur, aman lur. Nah, kita tinggal taruh bannya, masuk ke sini, set kan. Sepedanya Watashi udah diparkir. Ini kita minum dulu lur. Haus. Oke lur, kita tinggal di sini aja nih, minumannya nggak apa-apa ya. Sepedanya banyak juga nih. Terus kalau di sini ya aman-aman aja lur, insya Allah ya. Tapi pernah ada juga kok kalau misal kasus sepeda hilang itu pernah lur. Kita langsung masuk aja ya ke dalam stasiunnya. Kita siapin uang dulu buat bayar tiketnya ya. Nah, kita pilih nah nih Yoshizuka itu lur, 760 ya. Ini pencet dulu, kita masukin uang. Set.
ございます。お取り忘れご注意ください。Tiketnya udah dapet. Kita masukin sini buat check in. Ini keluar nih kan. Jadi kalau kalian masuk ke stasiun kayak gini lur, perhatiin juga ya kalian mau naiknya kereta yang di nomor berapa ya, jalur nomor berapa. Kalau kita di sana di nomor 2 ya, kita langsung naik nih. Ini ada jembatan penyeberangan ini. Gak segampang itu lur beli tiket di Jepang ya, pakai mesin, nggak ribet-ribet kan. Ini tiketnya 760 yen atau sekitar 80.000 rupiah lah kalau dirupiahin. Jadi kereta 1 jam 3 kali, kita sambil nunggu di bawah. Oke. Nah ini dia lur, ini kan ada nomornya tuh, trek nomor 2 kan. Jadi di sini kita sambil duduk aja nih di sini. Ternyata lur, kita nunggu keretanya itu 20 menit lagi ya. Jadi jam 9 pagi berangkatnya, ini baru jam 8.40. Ini tiket ini jangan sampai hilang ya lur, soalnya nanti di pintu keluarnya ini harus dimasukin ya, dimasukin ke mesin kayak yang tadi kan. Oke. Oke lur, keretanya udah dateng nih ya. Kita lihat keretanya, tapi lumayan panjang, tapi nggak panjang banget lur. Ini keretanya ya. Ramai banget ternyata. Kita harus berdiri lur, soalnya ramai banget tuh. Terus nggak boleh berisik juga kan. Jalan. 床への座り込み等、他のお客様のご迷惑となる行為はおやめください。列車に乗車する際は、乗車率を確認できない場合は、Kita sudah sampai. Kita naik ini lur, eskalator ya. Berisik banget tapi lur. Tiketnya jangan lupa ya. Ini stasiun teramai kedua lur. Yang paling ramai itu di Hakatanya ya. Satu stasiun sebelum ini stasiun Hakata kan. Sesudah ini stasiun Hakata. Stasiunnya gede lur. Kalau di kota-kota yang gede ya, rame banget juga. Ini kita tiketnya ya. Masukin. Terus hilang. Nah kalau stasiun gede banyak kayak gini lur, banyak resto-resto ini loh. Ada minimarket juga tuh. Oke, kita keluar stasiun. Jadi tempat servis HP yang Nyong Watashi mau datengin itu sekitar ya 5 menit dari stasiun lah lur. Deket kok. Terus sebelum kita ke tempatnya itu kita reservasi dulu lur. Kayak kita ngubungi lewat email atau lewat telepon itu bisa lur. Itu lur, orang-orang Jepang ya, walaupun mereka punya mobil gitu, kebanyakan orang-orangnya itu masih suka pakai transportasi umum kayak kereta gitu loh lur. Soalnya mungkin biayanya lebih murah ya daripada harus pakai mobil kan. Kalau pakai mobil mungkin nyetir sendiri kayak gitu, mungkin mereka males ya. Kalau naik kereta kan tinggal naik aja gitu. Dan ini stasiunnya nih, stasiun yang tadi ya. Kalau stasiun di tempat Nyong Watashi kan cuman kayak gubuk doang lur. Nih, ini udah rame ya. Ini kita nyebrang ke sana lampu merah. Oke, kita nyebrang lampu merah. Nah, kalau di sini
banyak cewek-cewek lur. Kalau itu kan yang kalian mau nyari cewek di Jepang. Kalau di desa kan cuma ada lansia-lansia. Nah kalau di kota kayak gini banyak lur, banyak cewek, banyak anak muda ya. Tapi jalanannya bersih banget lur, cuman ada runggang-runggang daun kering gitu kan. Gokil bro. Nah ini menjawab pertanyaan kalian ya yang request ke kota ya. Ini tak buatin video ke kota tapi ke tempat servis HP lur. Pantesan ya lur, orang-orang di Jepang pada pindah ke kota kan daripada di desa. Mereka lebih memilih ke kota ya karena kayak gini lur, tempatnya ya praktis, bersih ya. Terus kendaraan di kota, walaupun di kota di Jepang itu jarang banget ada kemacetan loh lur, kecuali kalau misalnya ada kecelakaan atau perbaikan jalan ya. Tapi di Jepang jarang banget lur kecelakaan, jarang banget apa macet gitu. Ini ada tamannya juga nih di sini ya. Semuanya ada lah lur. Pantas mereka betah di kota ya. Ya kita sekali-kali ngelihat suasana di kotanya ya lur. Kayak gini lah. Tempatnya bersih, terus ramai juga, tapi nggak terlalu ramai ya. Maksudnya jalanannya itu nggak yang sliweran mobil banyak gitu loh, normal-normal aja ya. Terus fasilitasnya juga kayak lengkap banget lur, deket dari kayak minimarket, supermarket, stasiunnya juga deket ya. Aktivitasnya juga pejalan kakinya banyak lur. Tapi di sini banyak juga loh lur orang-orang Indonesia ya. Orang Indonesianya itu di Fukuoka lumayan banyak loh. Terus kalau mau Jumatan juga perginya ke stasiun yang tadi lur. Nanti dari stasiun yang tadi itu kita transit ya. Transit ke stasiun Hakozaki lur namanya. Cuman satu stasiun doang dari sini, deket lah. Jadi di sekitaran masjidnya itu biasanya orang-orang Nepal, orang-orang Pakistan, terus Indonesia gituan lur, saudara-saudara Muslim lah. Terus toko Indonesia juga ada lur di sini. Pokoknya lengkap lah, mulai dari masjid, toko Indonesia ya, toko Asia gitu-gitu. Semuanya ada sih, lengkap. Nah, kalau kalian lihat di sana kayak ada jalan ke bawah tanah, itu stasiun lur, menuju stasiun bawah tanah ya, subway. Nah, counternya itu di sini lur. Ini loh. Ini kalau teman-teman HP-nya rusak bisa nih, kalau yang iPhone dibawa ke sini. Nih ya. Ini Nyawata sudah janjian ke sini, tinggal masuk aja. Komen kudasai. Ohayou gozaimasu. Shitsurei shimasu.お願いします。はい、おはようございます。お願いします。どうしました？あ、昨日メールに E11 Pro。連絡した。お、それ。はいはいはいはい。でも払ってもいいよ。いやいや、オッケー、大丈夫。大丈夫ですか？あすみませんですね。残念ながらデータしか残せない。はい。ありがとうございました。はい、いえいえ、本当にわざわざ飯塚さんありがとうございました。はい。これはフィリオ。あ、ビデオ。するはい。ありがとうございました。はいすいませんね失礼しまはいす。失礼します。Lur, jadi sebelumnya aku nggak video bapak-bapak yang tadi ya, itu soalnya takutnya kan mereka nggak ini ya, nggak suka di video, jadi aku pakainya kamera buat nyorot ke aku. Sebelumnya itu dia udah ranger aku ya, udah menghubungi Nyawatashi kalau misal HP-nya Nyawatashi yang ini nggak bisa dibetulkan karena mesinnya itu rusak. Jadi ini sampah nih, HP-nya buang aja nih, jangan-jangan nggak, ini dijual aja lur. Ini HP mati bisa dijual kok lur. Tapi ini iPhone series 11 Pro udah rusak ya. Terus ya tetap bersyukur, tetap apa ya,
terima kasih lah HP ini udah menemani Nyong Watashi. Pertama kali Nyong Watashi YouTube-nya viral itu ya karena HP ini lur. Terima kasih HP ya, terima kasih. Terus banyak banget kenangannya lah lur, mulai dari ini jatuh sampai layarnya retak gini. Terus Nyong Watashi pertama kali beli iPhone ya, beli iPhone ini. Mungkin ini ujung-ujungnya nanti kalau misal ada yang mau beli ya, HP mati total, mungkin bakal tak jual lur. Ini udah mati total. Ceritanya itu dulu pas lagi nyekrol gitu, tiba-tiba mati. Terus ini dibetulkan katanya mesinnya. Terus dia bilang kalau misalkan ini dibetulkan juga ini nggak lama mati lagi lur. Jadi ya Nyong Watashi mungkin beli iPhone lagi aja. Dan bapak-bapaknya itu jujur banget lur, ini walaupun nggak bisa dibetulkan Nyong Watashi nggak bayar sama sekali ya. Jadi dia kayak cuman ngecek doang, ini ada masalah ini, kalau mau diganti bayar sekitar 3 juta lur. Tapi dia bilang resikonya itu HP-nya bisa rusak lagi. Jadi Nyong Watashi ya nggak usah dibenerin lah, mending daripada rusak lagi kan, uang 3 juta. Aduh, ini kalau dibetulkan suruh bayar 3 juta lur. Nyong Watashi riskan ya. Akhirnya ya udahlah, dikembaliin aja, nggak usah dibetulkan gitu. Terus Nyong Watashi juga mau terima kasih kepada senpai Nyong Watashi lur, Mas Teguh ya, yang temannya Nyong Watashi asal Lampung itu. Dia pas pertama kali HP Nyong Watashi rusak kan, Nyong Watashi belum ada yen ya, belum punya uang yen, uangnya itu udah tak pindahin semua ke rupiah ya. Terus dia rela minjemin lur, dia punya uang 6.000 yen atau 600.000 rupiah, terus dipinjamin 5.000 lur buat jaga-jaga. Katanya kalau mau ke tempat servis ini pakai aja uangnya. Terus dipinjemin uang juga dari pacarnya Mas Teguh. Terima kasih banget. Kalau misal Mas Teguh dan pacarnya nonton, respect banget, terima kasih banget yang sebesar-besarnya karena udah bantu Nyong Watashi saat Nyong Watashi ini lagi kesusahan banget lah lur, udah bingung kan. Jadi kemarin itu Instagram, terus pokoknya seluruh sosial media dan YouTube-nya Nyong Watashi itu nggak bisa diakses lur. Alhamdulillah dapat keajaiban ya, HP Nyong Watashi yang Android itu yang pertamanya layarnya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa kayak boot loop gitu, tiba-tiba nyala sendiri. Itu apa ya, kayak keajaiban banget sih lur dari Allah. Kita kemana lagi nih lur? Kebanyakan ngobrol ya lur, mohon maaf. Soalnya Nyong Watashi pengen curhat ke kalian nih. Kalau misal kemarin itu ada masalah lah. Ini lur, HP Nyong Watashi udah rusak. Bye bye. Sedih banget sih lur, asli ya. HP pertama kali beli iPhone nih ya, kenangannya banyak lah. Ada warung Nepal nih di atas kayaknya. Kita kemana ya? Bisnya di sini cepet-cepet banget lur, maksudnya nggak 1 jam sekali kayak gitu loh. 1 jam bisa sampai 5-4 kalian deh. Tuh lur, ini kalau Nyong Watashi ke kota itu bener-bener bingung ya, soalnya nggak ada tujuan. Kayak tadi kan tujuannya cuman buat ngambil HP doang ya. Ini mau kemana gitu, bingung banget lur. Sumpah, biasa hidup di desa ya, jauh dari hingar-bingar kota yang kayak gini ya. Biasanya sepi banget kan, kayak udah terbiasa gitu loh lur. Kalau ke kota kayak gini malah jadi kayak bingung ya, mau ngapain gitu. Padahal di kota kan banyak banget ya, banyak banget sesuatu yang bisa dieksplor, kayak mungkin toko, kayak mungkin tempat-tempat menarik. Tapi jujur Nyong Watashi kurang tahu ya di sini ada tempat apa aja. Mungkin Nyong Watashi juga belum riset di internet ya. Sebelumnya juga niatnya cuman kayak buat beli, bukan beli ya, kayak buat ngambil HP gitu doang lah lur. Asli lur, ini Nyong Watashi bingung banget ya kalau di kota kayak gini. Mungkin kalau ketemu orang Indonesia mungkin ya bisa diajak ngomong gitu kan, diajak ceritaan gitu, kenalan itu sama orang Indonesia. Tapi belum nemu lur orang Indonesia yang lewat sini.
Oke lur, untuk videonya mungkin segini dulu ya. Ya explore kotanya mungkin sekedar Nyong Watashi ngambil HP itu doang lur. Jadi tempatnya ya kayak gitu tadi. Sebenarnya lokasi tokonya itu deket sama stasiun, terus dia itu kayak servis HP-nya kayak sambil sampingan cafe gitu loh lur. Tadi itu di sana sebenarnya kayak cafe gitu, cuman Nyong Watashi nggak enak ya kalau misal nyoting sembarangan gitu kan, soalnya Nyong Watashi belum izin ke orangnya. Oke, mungkin segini dulu ya lur. Semoga videonya bisa menghibur, bisa menemani waktu kalian. Sehat selalu buat kalian semua, buat kita semua ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian udah selalu support Nyong Watashi lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Nyong Watashi pamit lur. Bye-bye.